selamat datang di YouTube channel Diary of Luna Tarot. Hari ini aku akan melakukan fun reading bertemakan apa yang akan terjadi di kehidupan asmara zodiak Taurus. Sebelumnya untuk kalian yang udah ngeklik video ini, aku mengucapkan terima kasih. Mungkin nanti akan ada pesan semesta atau pesan penting yang memang diperuntukkan untuk kalian. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe untuk bantu aku mendukung channel YouTube Diary of Luna Tarot ya. Nah, sekarang aku mau shuffle kartunya dulu. Aku pakai tarot deck Rider White Tarot. Nanti aku akan menarik 5 kartu untuk menggambarkan apa yang akan terjadi di kehidupan asmara zodiak Taurus. Dan aku akan menarik masing-masing 3 kartu sebagai gambaran untuk energi kalian, energi orang yang lagi berdealing dengan kalian, dan outcome dari readingan ini. Aku shuffle dulu kartunya dan akan menarik 5 kartu ya. Atau aku akan narik energi kalian dulu deh. Aku akan tarik 3 kartu untuk energi kalian dan energi orang yang lagi berdealing dengan kalian. Untuk energi kalian nanti aku taruh di sebelah sini. Untuk energi orang yang dealing sama kalian nanti aku taruh sebelah sini. Dan jangan lupa ini energinya bisa terbolak-balik ya, atau vice versa. Jadi nanti kalian boleh cocokin aja dengan keadaan kalian. Oke, ada Six of Pentacles. Terus ada Page of Pentacles, King of Cups. Untuk energinya dia ada Death. Terus ada Three of Pentacles. Tunggu, aku rapihin dulu kartunya. Terus ada King of Wands. Oke. Dari energinya sih udah kelihatan ya. Ini energi bisa kebolak-balik ya. Nanti cocokin aja sama keadaan kalian aja. Cocoknya yang mana? Apakah ini energi kalian atau itu energinya dia, atau ini dia, ini kalian. Terus aku akan tarik 5 kartu. Ada Wheel of Fortune. Terus ada Nine of Cups. Two of Swords. Ace of Wands. Terakhir Five of Wands. Outcome-nya aku tarik 3 kartu. Four of Wands. Oh, nggak kelihatan ya? Aku taruh sini aja ya. Nah, gitu. The Star. Sama ada The Fool. Oke, bottom of the deck-nya ada Seven of Wands. Jadi gini, Taurus, kalian itu mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang ada di circle pekerjaan kamu atau di circle sosial kamu. Pokoknya nggak jauh-jauh deh dari situ. Masih di circle-nya kalian. Gini ya, kamu tuh sebenarnya suka nih sama seseorang. Kamu tuh suka sama seseorang ini. Cuman kamu masih bingung. Kamu masih bingung kenapa? Mungkin orang ini tuh menganggap kamu itu masih dalam zona pertemanan.
Jadi belum ada rasa apapun nih sama kamu gitu. Sedangkan kamu di sini tuh punya ketertarikan yang kuat sama dia. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu itu sangat perhatian nih sama dia. Ketika dia butuh sesuatu kamu bantu. Ketika dia ingin sesuatu kamu kasih. Ketika misalkan dia lagi kesusahan, kamu tolong gitu loh. Dan semua effort kamu membuat kamu berpikir bahwa ini adalah effort aku untuk ngedeketin dia gitu loh. Sedangkan dia di sini, dia tuh kayak belum bisa menerima itu sebagai sebuah effort dimana tujuannya itu adalah untuk menjalin hubungan gitu. Dia tuh masih nganggep itu karena kamu baik, karena kamu teman aku gitu loh. Kamu baik karena kamu itu bestie aku, intinya kayak gitu. Sebenarnya di sini pun dia care sama kamu, tapi masih dalam bentuk care-nya itu care temen gitu, bukan care yang lebih dari temen gitu loh. Di sini kamu berharap apa yang kamu lakukan ke dia itu bisa bisa berhasil untuk ujungnya menjalin hubungan sama dia. Cuman di sini kamu pun bingung karena kamu nggak tahu nih dia suka sama kamu atau enggak gitu loh. Karena mungkin di sini juga kalian masih banyak perbedaan. Bukan perbedaan sih, kayak mungkin perbedaan pendapat atau mungkin salah satu dari kalian masih, aku nggak tahu apakah kamu atau dia ini masih bisa kebolak-balik ya. Di sini mungkin dia masih enjoy sama kehidupannya dia. Di sini dia masih seneng masih seneng bersosialisasi kesana kesini gitu loh. Masih seneng untuk making new friends gitu loh, termasuk sama kamu. Masih seneng dengan dunianya dia, intinya gitu. Nah, kamu di sini mungkin memendam perasaan ke dia dan berharap ujungnya kamu menerima perasaan yang sama nih dengan setara gitu dengan perasaan kamu ke dia gitu loh. Nah, terus di sini memang banyak banget kayak tantangan buat kamu karena dia masih menganggap kamu sebagai teman nih di sini. Masih menganggap kamu sebagai teman kerja, kolega, atau teman sekelas bisa jadi mungkin kalau misalkan kalian belum kerja masih sekolah. Dan dia tuh di sini masih merasa kalau kamu itu cocok dijadikan teman untuk dia gitu. Dia nyaman sama kamu tapi sebagai teman gitu. Sedangkan kamu nyaman sama dia, berharap lebih, intinya kayak gitu. Kamu di sini jujur ya, kalau aku lihat dari kartunya kamu merasa bingung. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus tetap care sama dia atau kamu menjauh gitu supaya dia ngejar, intinya gitu. Tapi kalau yang aku lihat, kalau misalkan kamu menjauh, dia akan ngejar, tapi ngejarnya tuh kayak kok kamu dulu misalkan gini, kamu ngejauh nih, dia nanti akan nanya pasti, kalau kok beda sih, dulu kan kita temenan, kayak gitu loh. Masih ngejarnya tuh ngejar sebagai teman gitu, ngejar mencari teman yang hilang, intinya kayak gitu. Mungkin di sini energinya dia pun sebenarnya dia mungkin baru putus nih sama pacarnya, mungkin ya. Dia baru putus sama pacarnya, jadi dia belum bisa move on nih. Belum bisa move on, belum bisa membuka hati untuk kamu gitu loh. Mungkin dia pun ngerasa kamu kok scare itu gitu. Dia ngerasa kamu scare itu. Cuman dia masih belum bisa membuka hati karena dia tuh kayak baru banget putus nih sama si mantan pacarnya ini gitu. Jadi dia tuh butuh proses healing juga. Bisa jadi
dia tuh kebantu healing dengan adanya kamu gitu loh. Karena kamu tuh di sini care banget sama dia. Kamu tuh tulus banget sama dia. Kamu juga sebenarnya mengharapkan relationship dengan dia, relationship yang stabil gitu. Mengharapkan awal mula baru dengan dia. Mungkin kalau misalkan kamu udah tahu bahwa dia itu baru putus sama mantannya, kamu tuh berharap, oke, itu adalah kesempatan aku untuk memulai awalan baru dengan dia. Tapi di dianya sendiri, dia perlu proses, dia perlu healing dulu. Sebenarnya gini, kalau misalkan kamu suka sama orang dan orang itu baru putus sama mantannya, jangan terlalu terburu-buru untuk ingin memulai awal baru dengan dia. Kenapa? Karena ditakutkan nanti dia menjadikan kamu sebagai pelampiasan. Itu pertama. Yang kedua, ditakutkan nanti dia itu menganggap kamu sebagai maksudnya gini, dia takutnya nih dia belum bisa move on. Semua perhatian kamu, kebaikan kamu itu dianggap dia tuh kayak pengganti dari si mantannya dia gitu loh. Padahal di dalam hatinya dia masih terbayang mantannya gitu. Jadi biarin aja, kalau misalkan dia mau healing, gak apa-apa, kamu kasih waktu healing. Tapi kamu pun jangan menjauh dari dia gitu. Kamu jangan apa ya, misalkan kamu nanya nih ke dia, kamu baru putus ya sama mantan kamu, misalkan kayak gitu. Terus misalkan iya, aku perlu healing nih. Nah, ketika kamu ada ngedengar pernyataan yang seperti itu, kamu jangan mundur, kamu jangan berdebat sama dia. Udah biarin, gak apa-apa. Kamu ada di sisi dia, bantuin dia healing. Nanti lama-lama hati dia akan terbuka kok. Lama-lama nanti hati dia akan terbuka, nanti perspektifnya dia ke kamu akan berbeda. Lama-lama nanti juga dia akan nyaman sendiri dengan kamu gitu loh. Kalau misalkan di sini yang aku lihat kamu memang tulus sama dia, jangan pernah kamu mundur. Jangan pernah kamu mencetuskan perdebatan dengan dia. Walaupun memang susah nih buat kamu untuk maju karena mungkin dianya belum healing sepenuhnya, gak apa-apa gitu. Kamu maju aja, tapi jangan terburu-buru juga. Maksudnya temenin dia aja dulu healing. Nanti lama-lama perspektif dia akan berbeda kok ke kamu. Nanti lama-lama dia akan nyaman juga kok sama kamu, karena kamu punya perasaan yang tulus sama dia. Kamu tuh tulus banget sama dia. Kamu tuh sayang sama dia. Kalau misalkan dibilang sayang ya, kamu sayang sama dia. Kapanpun dia membutuhkan kamu akan ada untuk dia. Dan nanti lama-lama dia juga akan berpikir, kok nih si Taurus selalu ada nih buat aku. Ketika aku lagi butuh, ketika aku lagi galau, ketika aku lagi sedih, si Taurus selalu ada gitu loh. Nanti lama-lama dia bisa melupakan mantannya dia, dan mungkin lama-lama dia akan nyaman sama kamu, dan lama-lama dia akan sayang juga sama kamu. Gitu sih Taurus, readingan dari aku. Semoga bermanfaat. Sarannya itu tadi, jangan terburu-buru, tapi kamu jangan tinggalin dia juga. Terus jangan pernah kamu berdebat dengan dia, karena situasi dia itu lagi nggak stabil nih gitu loh. Jangan pernah kamu memutuskan hubungan kamu sebagai temannya dia karena dianya belum healing atau segala macem. Kalau dari hati kamu memang ikhlas atau kamu memang tulus ingin ada untuk dia, ya lakukanlah seperti itu gitu loh. Ketika kalian mungkin nanti suatu saat dia akhirnya bisa melupakan mantannya dia dan akhirnya menerima kamu gitu, relationship kalian pun akan stabil kok di situ. Karena di sini yang aku lihat kamu itu mengharapkan hubungan yang stabil, hubungan yang sehat gitu loh. Dan itu akan terjadi sebenarnya. Tapi aku nggak tahu kapan ya. Maksudnya mungkin dalam waktu dekat atau enggak dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang akan datang gitu loh. Yang jelas kamu ada aja dulu buat dia gitu loh. Karena dia orangnya baik kok. Maksudnya bukan tipe yang
Misalkan dia lagi butuh kamu, kamu ada. Terus ketika dia udah nggak butuh kamu, dia pergi. Nggak kok, dia bukan tipe orang yang kayak gitu kok. Masih ada kesempatan untuk kamu untuk menjalin hubungan dengan dia. Tapi untuk sekarang, biarkanlah dia healing dulu gitu loh. Jangan tinggalin dia, nggak apa-apa. Gitu Taurus. Kalau misalkan kalian suka dengan readingan aku, boleh dibantu like dan subscribe. Kalau misalkan ini resonate, boleh komen, boleh ceritain apa yang lagi kalian alamin sekarang. Atau mungkin ternyata, Kak ini kebalik nih, ternyata aku yang lagi baru putus sama mantan aku, terus ada dia bla 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 segala macam. Boleh banget ceritain ke aku juga pengen tahu cerita kalian. Itu aja readingan dari aku. See you soon Taurus. Bye bye.